Episode terbaru Pokemon Horizon benar-benar jadi salah satu episode paling wholesome di seluruh anime Pokemon. Vibe-nya mirip banget dengan episode Pulau Pokemon Raksasa dari seri original. Episode legendaris yang hampir sepenuhnya berfokus pada Pokemon tanpa banyak campur tangan manusia. Yang bikin makin heboh, episode ini juga menghadirkan kembali Lycanroc gendut yang sempat viral dan dicintai oleh banyak penggemar. Ada banyak hal menarik yang bisa dibahas dari episode ini. Episode dibuka dengan Skeledir dan Lycanroc yang diam-diam menyelinap ke tempat penyimpanan makanan buat makan-makan. Dan di sini kita melihat Lycanroc gendut itu ya guys ya. Kalau kalian masih ingat, di episode 98, Lycanroc Murdoch sempat diperlihatkan menjadi gemuk. Saat itu Murdoch terus memberinya makan karena dia sendiri sedang mengalami masa sulit setelah kehilangan Propria dan bubarnya Rising Voltaire. Momen itu sebenarnya cuma sebentar karena di kemunculan berikutnya Lycanroc sudah kembali ke bentuk normalnya lagi. Tapi siapa sangka, Lycanroc gendut justru meledak di internet. Gambarnya tersebar kemana-mana dan berubah menjadi meme yang viral di seluruh dunia. Bahkan bisa dibilang itu adalah salah satu momen ketika Pokemon Horizon mendapatkan perhatian besar dari penonton umum. Rasanya hampir semua orang pernah melihat gambar Lycanroc bulat ini. Lucunya, para staf anime kemungkinan besar juga melihat sendiri betapa hebohnya reaksi para penggemar saat itu. Mungkin mereka benar-benar tidak menyangka karakter ini bakal sepopuler itu. Karena itulah tidak heran kalau akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya kembali. Sekarang mereka sudah tahu kalau dunia sangat menyukai anjing gendut yang satu ini. Mereka juga tahu kalau kemunculannya lagi pasti langsung menarik perhatian banyak orang. Salut juga untuk para penulis cerita yang akhirnya memberikan sesuatu yang memang diinginkan oleh para penggemar ya guys ya. Semoga aja nanti ada cerita yang masuk akal kenapa Lycanroc bisa gemuk lagi. Mungkin setelah semua petualangan besar berakhir, para anggota Rising Voltaire jadi lebih santai dan sering bersantai bersama. Yang lebih lucunya lagi ya guys ya, episode Lycanroc gendut pertama kali tayang tepat setahun yang lalu. Dan sekarang tepat setahun kemudian, dia muncul lagi. Kebetulankah? Atau memang sengaja direncanakan? Skeledir dan Lycanroc terus menikmati pesta makan malam mereka. Sampai akhirnya Ditto yang diam-diam naik ke kapal pada episode sebelumnya muncul dalam wujud Kapten Pikachu. Ditto lalu menunjukkan identitas aslinya dengan berubah bentuk berkali-kali sambil bermain-main. Dari yang kita lihat ini, sifat utama Ditto adalah suka menghibur orang lain lewat transformasi lucunya. Keesokan paginya, anggota Rising Voltaire sedang bersihkan kapal udara mereka. Sampah-sampah yang tidak terpakai langsung diberikan kepada Muk untuk dimakan. Hal-hal kecil seperti ini justru jadi salah satu bagian paling menarik dari dunia Pokemon ya guys ya. Pokemon benar-benar terasa menyatu dengan kehidupan sehari-hari manusia. Muk di sini bahkan berfungsi seperti tempat pembuangan sampah hidup. Ditto kemudian bertemu dengan Pokemon-Pokemon lain yang ada di kapal. Namun ternyata ada satu Pokemon yang tidak terlalu suka dengannya, yaitu Meowscarada. Dia menjadi satu-satunya Pokemon di kapal yang tidak mau akur dengan Ditto. Di saat yang bersamaan, Uruto datang dengan penuh semangat sambil membawa sebuah batu raksasa yang baru saja ditemukannya. Dengan wajah bangga, dia ingin menambahkan batu itu ke dalam koleksinya. Namun Roy dan yang lainnya langsung menghentikannya. Mereka mengingatkan bahwa tujuan hari ini adalah untuk membersihkan kapal, bukan untuk menambah barang-barang baru. Batu sebesar itu tentunya hanya akan membuat kapal semakin penuh. Jika terus menambah barang-barang baru, lama-kelamaan mereka tidak akan punya ruang lagi untuk bergerak dengan nyaman. Sayangnya para Pokemon yang mendengar hal itu langsung salah paham. Mereka mengira perkataan itu berarti tidak ada tempat untuk Ditto juga. Karena itulah sebagian besar cerita episode ini berisi usaha para Pokemon untuk menyembunyikan Ditto dari manusia agar dia bisa tetap tinggal bersama mereka. Jujur aja guys ya, fokus besar terhadap Pokemon sepertinya benar-benar menyenangkan untuk ditonton. Salah satu daya tarik terbesar anime Pokemon memang selalu ada pada Pokemon itu sendiri. Melihat tingkah laku mereka, hubungan mereka, dan kepribadian unik masing-masing selalu terasa menarik. Pokemon Horizon memang sering berfokus pada perkembangan karakter manusia. Jadi rasanya segar sekali melihat episode yang benar-benar memberikan panggung utama kepada para Pokemon. Minggu lalu kita sudah ada cerita tentang Feebas. Sekarang ada Ditto dan seluruh Pokemon kapal Berpasagi. Seperti yang kubilang tadi ya guys ya, episode ini mengingatkan pada episode di Pulau Pokemon Raksasa di seri original. Sebuah episode yang benar-benar digerakkan oleh para Pokemon dan cerita mereka sendiri. Sebagian penonton mungkin berharap anime ini benar-benar total dan membuat para Pokemon berbicara menggunakan subtitle seperti di episode itu. Dengan begitu, kepribadian mereka bisa tergali lebih dalam lagi. Yang menariknya lagi ya guys ya, episode ini menggunakan narator yang terus menjelaskan apa yang dilakukan dan dirasakan oleh para Pokemon.
Kehadiran narator membuat episode ini terasa berbeda dan unik dibandingkan episode-episode lainnya. Sekarang kita beralih lagi ke Ditto, yang sekarang malah bersembunyi dengan berubah menjadi ekor Muskrada. Muskrada langsung panik karena sejak awal memang tidak suka dengan Ditto. Untungnya Pokemon lain datang tepat pada waktunya dan langsung menyembunyikan Ditto di dalam mulut Skeledir. Di tengah semua kekacauan itu, Muskrada tanpa sengaja masukkan patung milik Liko ke dalam kotak sampah yang akhirnya masuk ke dalam mulutnya. Setelah itu, Ditto terus berpindah-pindah, berubah menjadi berbagai bagian tubuh Pokemon lain, bermain bersama mereka, dan menciptakan kekacauan kecil. Di tengah suasana santai tersebut, Murdoch tiba-tiba membahas kondisi Lycanroc. Belakangan ini dia sering menyuruh Lycanroc untuk membantu mencicipi berbagai makanan dan camilan yang dibuat. Karena itulah dia memutuskan untuk menjalankan program diet khusus bagi Lycanroc menggunakan Tamato Berry yang rasanya pedas. Untungnya Ditto kembali menjadi penyelamat. Dia berubah menjadi moncong Lycanroc dan diam-diam makan berry itu supaya Lycanroc tidak perlu makannya. Seolah-olah dia juga ikut berjuang mempertahankan keberadaan Lycanroc gendut yang dicintai para penggemar. Namun situasi berubah saat Liko memberitahu Muskrada bahwa ukiran Squawkabilly-nya hilang. Saat itulah Muskrada sadar kalau semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Tak lama kemudian Muskrada menangis. Dia merasa sangat bersalah karena telah membuang hadiah berharga milik Liko. Namun Ditto kemudian berubah menjadi replika patung yang hilang tadi. Muskrada pun langsung senang dan memberikannya kepada Liko. Sayangnya itu jelas bukan solusi jangka panjang, karena Ditto tidak bisa terus berada dalam bentuk itu selamanya. Dari situlah Muskrada sadar bahwa dia harus menemukan ukiran patungnya asli apapun caranya. Akhirnya Muskrada mendatangimu, dan lucunya dia seperti berusaha merayumu supaya mengeluarkan ukiran yang sudah ditelannya tadi. Tak lama kemudian, Liko hanya bisa menatap ngeri ketika Muskrada mencoba membuka mulutmu mencari ukiran patung tadi. Liko langsung menghentikannya karena khawatir Muskrada akan terluka. Namun tepat di saat itulah Ditto akhirnya muncul. Dia tahu sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ditto memperlihatkan identitas aslinya kepada semua orang dan berubah menjadi mainan bulu yang sebelumnya digunakan oleh Liko. Dari situ Muskrada mendapatkan ide. Dia lalu menggunakan Ditto untuk membuat move itu bersih. Dan itu pun berhasil ya guys ya. Semua sampah langsung terlontar dari mulutmu. Ditto dengan sigap menangkap ukiran patung yang melayang di udara, lalu membalikannya kepada Liko. Muskrada dan Ditto akhirnya bekerja sama dengan sempurna. Untuk pertama kalinya, anggota Racing Voltaker benar-benar menyadari keberadaan Ditto. Hal itu membuat Liko sadar kalau Ditto benar-benar peduli kepada semua orang di sini. Dia ingin tetap bersama mereka. Dan tentu saja, selalu ada tempat untuk seekor Ditto kecil di kapal sebesar itu. Pada akhirnya, Ditto resmi diterima sebagai anggota baru Racing Voltaker. Bahkan Kapten Pikachu pun memberikan persetujuannya. Padahal sepanjang episode, dia sibuk mencari topi yang bagus untuk digunakan. Malam harinya, Murdoch masih saja berusaha membuat Lycanroc diet. Padahal jujur saja guys ya, biarkan aja dia tetap gendut. Itu pun sudah lucu. Namun bagian paling manisnya terjadi setelah itu. Muskrada yang kini sudah akrab dengan Ditto diam-diam masuk ke dalam kamar Uruto pada tengah malam. Saat itu Ditto sedang berubah menjadi batu untuk menemani Sableye. Tapi Muskrada malah mencuri Ditto dari Sableye karena ingin menghabiskan waktu bersamanya. Dan itu benar-benar menggemaskan sekali ya guys ya. Padahal di awal episode, Muskrada adalah Pokemon yang paling tidak suka dengan Ditto. Mengingat sifatnya yang posesif, cemburu, dan cukup tegas, hal itu memang masuk akal ya guys ya. Namun setelah Ditto membantu Liko bahagia, semuanya langsung berubah. Sekarang Muskrada sangat menyukai Ditto, dan mereka hampir tidak bisa dipisahkan lagi. Secara keseluruhan, episode ini benar-benar penuh dengan tingkah lucu Pokemon dari awal sampai akhir. Tapi yang membuatnya spesial adalah karena episode ini tidak hanya sekedar menampilkan kehidupan sehari-hari santai, tapi juga berhasil memperkenalkan Ditto sebagai karakter penting dengan cara yang sangat ajaib. Kepribadian Ditto sendiri terasa sangat lucu dan menghangatkan hati. Cara dia berubah menjadi bagian Pokemon membuatnya terasa unik dibandingkan Ditto lainnya. Hubungannya dengan Muskrada juga berkembang dengan sangat baik. Begitu juga persahabatan Skeledir dan Lycanroc yang sekarang menjadi dua Pokemon besar utama di kapal. Pada akhirnya memang tidak ada kejadian besar yang mengubah jalan cerita utama Pokemon Horizon. Namun episode ini tetap berhasil menjadi tontonan yang hangat, lucu, menghibur, dan penuh pesona. Kadang-kadang episode sederhana seperti inilah yang justru paling menyenangkan untuk ditonton. Dan satu hal terakhir, cara Ditto terus memanggil Mama sepanjang episode benar-benar tidak bisa dilawan.
Lucunya itu kebangetan banget ya guys ya. Sementara di episode berikutnya, sinopsisnya adalah sebagai berikut. Dito yang tanpa sengaja berubah menjadi Nidoting tiba-tiba muncul dan mengacaukan salah satu siaran live streaming Dot. Momen yang seharusnya menjadi siaran biasa itu langsung berubah menjadi kekacauan yang tidak terduga. Dito yang belum sempurna dalam meniru wujud Nidoting justru tampil dengan ukuran yang jauh lebih kecil dan terlihat sangat lucu. Bagi Dot, kejadian itu benar-benar memalukan. Dia menganggap insiden tersebut sebagai salah satu aib terbesar dalam perjalanan karirnya sebagai seorang streamer. Dot bahkan berharap semua orang melupakan kejadian itu secepat mungkin. Namun ternyata reaksi para penggemar justru berbanding terbalik. Bukannya merasa aneh atau terganggu, para penonton malah langsung jatuh cinta pada versi mini Nidoting tersebut. Dalam waktu singkat, sosok kecil yang menggemaskan itu menjadi viral di internet. Para penggemar mulai memanggilnya dengan nama Mini Nidoting, dan popularitasnya terus meningkat dari hari ke hari. Banyak orang membagikan cuplikan siaran tersebut, membuat Mini Nidoting jadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar Pokemon. Karena popularitas yang terus melonjak, Dot akhirnya menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara festival roti yang cukup besar. Acara itu ingin menghadirkan Nidoting sebagai bintang tamu spesial. Melihat antusias para penggemar terhadap Mini Nidoting, Dot memutuskan untuk membawa Dito bersamanya agar para pengunjung bisa bertemu langsung dengan Pokemon yang sedang viral tersebut. Namun tepat ketika semuanya tampak berjalan lancar, masalah baru tiba-tiba muncul. Sesaat sebelum acara dimulai, Dito menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana Pokemon itu pergi. Situasi ini langsung membuat Dot panik, karena Dito adalah salah satu daya tarik utama acara tersebut. Kini Dot harus berpacu dengan waktu untuk menemukan Dito sebelum festival dimulai. Dalam episode ini, Dito kembali menunjukkan sifat usilnya. Setelah sebelumnya mengacaukan live streaming dengan berubah menjadi versi mini Nidoting, Dito kini membuat lebih banyak kekacauan dengan kemampuan transformasinya yang unik. Meskipun Dot berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, insiden tersebut justru menjadi topik paling ramai yang dibicarakan para penggemarnya. Selain itu, terlihat pula dua Pokemon mirip anjing yang ikut mencuri perhatian para penggemar. Belum lagi tingkah Dito yang terus membuat masalah dengan berubah menjadi berbagai macam roti dan makanan yang dijual di festival. Dito sekali lagi membuktikan bahwa meskipun dirinya sering buat masalah, tingkahnya yang polos dan lucu selalu berhasil mencuri perhatian semua orang. Pertanyaannya sekarang, apakah Dot berhasil menemukan Dito sebelum acara dimulai? Dan apakah kalian tahu nama dua Pokemon mirip anjing yang muncul di preview tersebut? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya guys ya.